Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Bu Mas Dwi. Zaini. Iya, Apa kabar? baik Bu Dwi. Jadi gambaran keadaan stok BBM kita sebenarnya seperti apa saat ini, Bu? Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Iya, ini penting diluruskan ya, Mas Iya, Zaini ya, karena kalau kita menangkap masyarakat ini salah memahami pernyataannya Menteri SDM. Yang betul. Tadi kalau saya mendengarkan ya dari pendapat masyarakat, dari pernyataan Pak Menteri begitu kan ya. iya, Nah, perlu kami sampaikan saat ini tidak terjadi gangguan terhadap pasokan BBM kita dan juga LPG nasional. Pasokan kita aman dan distribusi berjalan normal. Kenapa saya tekankan distribusi? Karena iya, pentingnya di sini nih, Mas. Kalau kita punya pasokan tapi distribusinya nggak lancar, itu malah mengganggu. iya, Nah, saat ini pasokan kita aman dan distribusi dipastikan terus berjalan dengan lancar. Pertamina Patraniaga sudah memberikan komitmennya. Pertamina memberikan komitmen untuk distribusi berjalan lancar, terutama menjelang Lebaran ini. Karena kita tahu menjelang Lebaran ini kan konsumsi BBM meningkat 10-20%. Nah, saat ini stok BBM dan LPG nasional dalam batas aman sesuai dengan ketentuan ketahanan energi nasional. iya, Kenapa Pak Menteri Bahlil kemarin menyatakan stok kita aman di atas kapasitas cadangan energi nasional di atas 20 hari. iya, Itu perlu dijelaskan. Setiap tahunnya Mas Zaini, dari zaman kita produksi minyak 1,6 juta barel, dari kita jadi eksportir sampai sekarang kita sebagian impor, itu memang kapasitas penyimpanan kita itu di rata-rata 20 sampai maksimum 25 hari Mas iya. Zaini. Namun kita tidak bisa menghitungnya 21 hari, berarti kalau sekarang tanggal 6, tanggal 27 udah habis Sudah dong, habis bukan ya. begitu. Oh, Persepsi tidak masyarakat begitu kan cara. begitu, Bu Dwi. Gampangnya begitu Betul. mereka Nah, melihatnya kan, kalau ya. kalau kalau memahami dengan sepotong atau sepenggal, tidak menyimak secara konteks keseluruhan. Kadang-kadang kan media juga begini nih Mas Zaini, Iya, yang dipotong tanpa mengambil konteks utuhnya sehingga menimbulkan bias di iya, masyarakat tuh. Itu kan disampaikan padahal jelas itu bahwa memang kondisi kita seperti itu dalam kondisi normal di atas cadangan energi nasional, ketahanan energi nasional, sehingga tidak perlu khawatir. iya, Ini kan supply-nya jalan terus nih, by day jalan, setiap hari jalan. Dan berkaitan dengan ini, kemarin Pak Presiden langsung memerintahkan Menteri SDM untuk segera kita harus membangun storage penyimpanan iya. untuk mentah kita, agar apa? Agar ketahanan energi kita ini bisa sampai 90 hari ke depannya. Nah, kalau kita, terus gimana Mbak dibandingkan dengan negara lain, ya nggak apple to apple. Kita perlu Iya. juga sampaikan, negara lain Jepang, dia punya storage katanya ratusan hari begitu ya. Kita Indonesia, kita juga punya produksi sendiri, kita punya Iya. produksi di hulu yang sangat luar biasa. Jadi memang kapasitas kita penyimpanan segitu karena kita menyimbangkan dengan produksi kita. Negara lain, Jepang itu dia tidak punya stok sendiri, makanya mereka butuh bikin stok penyimpanan cadangan yang panjang. Sementara kita kan selain kita impor, kita juga produksi sendiri 600.000 barel per hari. Iya. Dan kita tahu ini mencapai target APBN nih. Sepanjang 10 tahun terakhir terjadi peningkatan produksi kita di sektor hulu migas. Yang ingin saya sampaikan di sini, masyarakat jangan gampang terprovokasi Mas Iya. Zaini ketika mendengar sepotong berita. Apalagi sekarang juga medsos kan gampang aja, dipotong sedikit, dibikin rame, yang penting engagement mereka tinggi, dia Iya. nggak akan mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat seperti apa. Nah, jika nanti terjadi panic buying, kita akan menciptakan krisis kita sendiri. Iya. Makanya masyarakat coba untuk tenang, karena pemerintah menjamin bahwa stok BBM cadangan nasional kita aman, apalagi menjelang Lebaran. Dan yang paling penting, Presiden sudah memerintahkan kemarin menjelaskan bahwa harga BBM subsidi pertama itu dipastikan tidak akan naik Iya. untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi 21 hari itu tidak berhenti habis karena suplai kita terus berjalan untuk setelah 21 harinya Betul. begitu ya, Bu Betul, Dwi ya. setiap hari itu Berkesinambungan jalan terus terus karena begitu kita stoknya begitu ya, Bu Dwi ya. berkesinambungan. Karena kita juga produksi nasional kan ada, Mas Zaini. Ya, Kita tidak bergantung kepada impor. Nah, kalau dikatakan kan ini ditutup Selat Hormuznya. Di Hormuz itu 20% distribusi minyak dunia secara global di sana. Untuk ya, Indonesia berapa? Indonesia itu hanya 20-25%. Kita punya sumber yang bervariasi untuk crude kita, untuk mengambil crude kita. Tidak hanya dari Timur Tengah, kita punya Afrika, dari Nigeria, di Angola, kita punya Amerika, kita punya Amerika Latin, ada Brazil, dan lain-lain. Jadi itu semuanya tidak melewati Hormuz loh. ya, Ada jalur Asia Pasifik dan lain-lain, Asia Tenggara, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun kita waspada iya. Waspada iya, terutama ya, untuk masyarakat. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksikan Mas Zaini berapa lama perang ini akan berlangsung.
sehingga masyarakat pun harus ikut ini juga berpartisipasi nih. Kita satu disampaikan bahwa produksi kita juga punya produksi dalam negeri, kemudian distribusi dijamin aman, dan masyarakat juga dengan jangan mudah Terprovokasi begitu. Kemudian untuk panik buying begitu ya Bu Dwi. betul. Yang bikin konten cari engagementnya yang di tempat lain lah, jangan bikin masyarakat panik begitu, Mas Zaini. Ya, Iya. Bu Dwi, tapi kalau saya baca juga ada pendapat pakar yang mengatakan begini, bahwa BBM olahan kita itu datang dari Singapura yang merupakan pasokan 50% lebih lah BBM olahan kita. Seperti untuk konsumsi masyarakat, kendaraan masyarakat lah begitu ya. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa crude oilnya Singapura itu kan dari Timur Tengah. Kalau nanti akhirnya berdampak pada pasokan BBM olahan Indonesia bagaimana? Nah itu Budi mungkin bisa menjelaskan soal itu juga bagaimana Bu? Ini yang saya sampaikan, kan kita tidak bergantung semuanya pada impor. Ya. Kita punya produksi di dalam negeri, itu yang paling penting Mas, ditekankan. Masyarakat harus ingat, kita impor memang, tapi kita juga punya produksi dalam negeri, itu yang paling penting. Nah satu, Singapura pun sama, dia punya kilang di sana, storage dan juga pengolahan. Tapi kan sumbernya juga tidak dari satu negara, mereka juga mempunyai beberapa sumber alternatif lain. Tidak tergantung dari Timur Tengah juga pasokan mereka begitu ya, crude oilnya ya. Beberapa jalur, betul. Dalam hal ini pemerintah menyampaikan stok kita aman, tapi tetap menghimbau masyarakat kita juga tetap harus waspada. Jangan juga berboros-boros Mas menggunakan. Mau ke warung naik motor, mau ke sini naik motor, nah, gaya hidup juga kita sudah mulai aware, sadar sebenarnya dari jauh-jauh hari untuk mulai menggunakan kendaraan listrik. Ya. Apalagi ini fosil ya Bu, terbatas begitu ya Bu Dwi ya. Betul. Energi fosil ya. Ya, jadi intinya ini Mas, kita harus bijaksana juga menerima informasi, menyerap informasi yang ada di luar sana, terutama dari sosial media. Tetap rujukannya kepada media arus utama ya, karena mereka garda terdepan untuk fact checking, untuk validasi data dan lain-lain ya. Kalau di medsos itu kan informasinya banyak sekali, source-nya banyak sekali, tapi ini luar biasa. Tapi yang perlu dipastikan juga Mas, yang harus diantisipasi adalah memang dinamika harga minyak globalnya. Nah itu dia, tentu akan pengaruh ke angka pembelian kita juga begitu ya Bu ya. Nah ini berpengaruh ke angka pembelian benar, tapi kan komitmennya pemerintah sudah jelas, Pak Presiden, Pak Menteri SDM sudah menyampaikan tidak akan naik untuk BBM subsidi. Ya. Karena ini kan mau menjelang Lebaran, daya beli masyarakat pasti pemerintah akan menjaga untuk itu. Kalau untuk BBM non subsidi, harga pasti mengikuti dinamika ya, tapi tentunya sesuai dengan aturan dalam negeri, aturan pemerintah, tidak bisa semena-mena juga untuk mengikuti kenaikan harga dan lain-lain. Ya, nah kan ada satu komentar juga dari Pak Menteri Erlangga yang mengatakan bahwa terlalu pagi lah kalau memprediksi bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia termasuk terhadap BBM. Apakah memang terlalu dini Bu kalau kita berandai-andai pengaruhnya akan buruk begitu, Bu Dwi? Kita kan tidak mau berandai-andai. Kalau ini perangnya panjang gimana? Kalau ini kita tidak mau berandai-andai. Tapi dalam hal ini perlu kami pastikan pemerintah terus siaga, memantau secara intensif dinamika geopolitik di Timur Tengah dan juga dampaknya terhadap kondisi ekonomi tidak hanya global tapi juga di dalam negeri. Dan prioritas pemerintah sekarang yang pasti adalah Mas untuk menjaga stabilitas energi nasional dan melindungi masyarakat, melindungi daya beli masyarakat, itu sudah clear, sudah jelas. Jadi masyarakatnya juga diharapkan untuk bisa kita sama-sama nih menjaga Mas Zaini. Tugasnya teman-teman media, tugasnya Mas Zaini itu juga sangat penting, ini sangat krusial di sini untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bahwa itu yang 21 hari itu jangan diartikan tanggal 21 habis begitu ya. 21 habis tanggal 21 hari seperti itu. Karena supply terus berjalan begitu ya, Bu Dwi ya. Betul. Kita jangan lupa kita juga punya produksi dalam negeri. Berjalan. Dan kita dari hari ke hari kita mantau nih Mas, kita punya goodies untuk produksi di beberapa idle well, sumur-sumur tua itu kan direaktivasi lagi, itu memproduksi terus, menghasilkan terus gitu. Itu untuk BBM. Sementara untuk LNG kita masih ekspor, LPG importnya kita juga sumbernya beragam, termasuk untuk LPG 3 kg juga tidak ada masalah begitu ya saat ini ya, Bu Dwi ya. Tidak ada masalah Mas. Yang harus diperhatikan adalah distribusinya. Distribusinya itu ya yang kadang jadi problem karena faktor cuaca dan sebagainya ya, Bu Dwi ya. Betul, faktor kondisi cuaca dan juga geografis, itulah yang tantangan pemerintah saat ini. Jadi ya bareng-bareng lah kita dengan masyarakat Mas Zaini. Ya, Bu Dwi, ini yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden agar meningkatkan storage kita lah bisa menjadi 90 hari begitu ya. Nah itu perkembangannya bagaimana hingga kini Bu, instruksi dari Pak Presiden itu?
Baru diperintahkan 2 hari yang lalu, Mas Ya, Zaini, langsung direspon cepat oleh Pak Menteri untuk segera follow up ini, dan kemarin juga Pak Menteri baru mendapatkan amanat baru kan sebagai koordinator untuk tim ya, percepatan transisi energi. Ini jadi prioritas saat ini karena memang kan butuh waktu ya. ya, Ini juga yang harusnya dilakukan jauh sebelumnya kan untuk ketahanan energi kita, karena kita kalau menuju swasembada energi kita harus mandiri dulu, tahan energi kita, ketahanan energi, kemandirian, baru kita masuk ke swasembada, dan itu dilakukan. Tidak hanya itu, dalam rencana umum energi nasional kita ya, sudah diutamakan adalah terutama kita harus mempercepat transisi energi. Dalam RUPTL kita juga bauran energi baru terbarukan itu ditingkatkan, sehingga kan kita punya sumber daya yang banyak ya, ya, Mas. Jadi itu yang akan dimaksimalkan. Ketergantungan kita terhadap energi fosil bisa berkurang lambat laun. Dan ya, produksi minyak kita juga terus ditingkatkan. ya. Apalagi target 2026 kan cukup tinggi, ini 610 barrel. Barrel, ya. Bu Dwi, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat bagaimana kondisi stok BBM kita, termasuk juga soal kepastian harga yang subsidi tidak naik, agar masyarakat juga tidak panik, silakan, Bu Dwi. Baik, terima kasih Mas Zaini. Untuk pendengar di Pro 3 RRI, kami pemerintah menyampaikan bahwa saat ini tidak terdapat gangguan terhadap pasokan BBM dan juga LPG nasional. Pasokan kita aman, dan yang paling penting adalah untuk memastikan distribusi berjalan dengan normal. Stok BBM kita dan juga LPG nasional berada dalam batas aman sesuai dengan ketentuan ketahanan energi nasional. Dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang Muslim, beribadahlah dengan tenang di bulan Ramadan, siap-siap menyambut Idul Fitri dengan sukacita, dengan tenang, karena pemerintah menjamin untuk BBM subsidi khususnya harga tetap akan stabil, tidak akan naik. Itu yang dijamin pemerintah. Dan untuk harga BBM non subsidi pun memang dinamis ya, mengikuti harga minyak dunia, tapi tentu sesuai dengan aturan yang ada, regulasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat diharapkan bisa tenang dan menghindari terjadinya panik buying. Kalau kita melakukan panik buying, kita sendiri yang akan membuat kondisi jadi tidak nyaman nanti ke depannya. Baik, kalau begitu. Bu Dwi, kami nantikan perkembangan dari Kementerian SDM. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu Dwi. Terima kasih Mas Zaini. Ya, selamat pagi, Bu Sehat Dwi. selalu. Selamat lihat juga.